Sobat Nema, coba nih Bali Nema kembali lebih kreatif. Ada Yulia menemani Sobat Nema lagi. Gimana hari ini? Sudah siap semua untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Ade dan juga sineas kita? Karena hari ini kita akan ngomongin film dokumenter nih Sobat Nema. Jadi buat yang udah mulai penasaran, udah mau memulai membuat karya apalagi film dokumenter, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol sama sineas yang sudah ada di studio kita. Yuk saatnya kita sampaikan Sobat Nema. Ada siapa sih di studio ini? Hai. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya. Biar lengkap ini dalam satu hari ya. Bli, kita kenalan dulu. Namanya siapa Bli dan film kali ini yang akan kita tonton filmnya Bli judulnya apa? Oke, film yang saya buat saya dedikasikan untuk desa tercinta saya, Yes. Desa Sobangan Mengui Badung. Wow. Oke. Saya perkenalkan nama saya Made Sutrisna, sering dipanggil Deing sama teman-teman di lapangan. Oke, Bli Deing. Yes. Sangat jauh dengan nama asli ya. Jauh sekali. Jauh sekali. Oke, tapi sebelumnya terima kasih Bli Deing sudah mau hadir ke studio Bali Nema dan membawa satu karya yang luar biasa, salah satu film dokumenter ya. Siap. Judulnya Ngayung Petapakan. Petapakan. Ini menarik nih Bli Deing nih. Tapi sebelum kita ngomongin film, sekarang kesibukan apa sih Bli? Saya setiap hari kesibukannya motret sama bikin video pre-wed. Oh siap, freelancer untuk video prewed ya. Siap. Tapi basic edukasinya di mana? Apakah memang di perfilman, di fotografi, Bukan. videografi? Saya sebenarnya lulusan komputer, sistem informasi ya. Tidak hanya nama dan nama panggilan yang jauh, pendidikannya sama pekerjaan sekarang juga lumayan ya. Lumayan agak melompat. Iya. Tapi emang dari dulu suka dunia fotografi, videografi? Awalnya saya memang suka video dari 2010 sih. Awalnya dari pakai mini DV. Oke. Pernah nggak lihat? Gang kayak handicap. Iya betul. Habis itu ya berkembang, mulai ambil job pre-wed, ambil job dokumentasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya mulai seneng ya Senang. di dunia fotografi, Siap. filmatografi dan juga videografinya ya, lengkap semua diambil ya. Film ini, sekarang kita ngomongin masalah film ya. Film dokumenter ini film pertama atau film keberapa tuh? Kalau dokumenter ini film pertama. Sangat pertama. Kalau film pendek yang lain yang fiksi gitu ada sih beberapa. Udah sempet buat berarti untuk film Ada. gitu ya. Sekarang akhirnya film dokumenter. Kenapa dari film-film yang sudah dibuat sekarang beralih menjadi membuat film dokumenter? Karena kebetulan momennya bertepatan di desa saya ada itu udah ngodak sesuwunan. Oke. Jadi itu momennya kan hampir jarang Apa sih banget. ngondak sesunan tuh apa? Fli? Ngodak itu jadi ya kita kasar bilangnya barong. Barong itu simbol jangkat gitu. Itu diperbaharui lagi. Ada yang rusak, ada yang dicat ulang. Itu nama prosesnya itu adalah ngodak. Atau dihalusin lagi ngayum petapakan. Petapakan itu ya barongnya itu sendiri gitu. Nah, sampai akhirnya judulnya adalah film dokumenter Ngayung Petapakan gitu. Betul, ya. Ini diambil dari desanya Bli, Ya. tempat kelahiran Siap. dan besar. Wow, kenapa ada keinginan untuk mendokumentasikan? Jadi sebenarnya ngodak sebelumnya, artinya acara sebelumnya itu di tahun 2011, saya cuma ambil foto. Saya ambil foto, terus kenapa nggak ambil video ya hari ini? Gitu. Saya berusaha mendokumentasikan itu karena vibes-nya di masyarakat tuh bagus banget. Jadi ini semacam momen bagus banget untuk diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi setiap tahun sekian kita ada acara ngodak untuk Ida Betara Sesunan gitu ya. Jadi kenapa tidak didokumentasikan, dia dibuatkan satu film agar bisa menjadi edukasi ya buat lingkungan sekitar. Bli, ditahan dulu, nanti kita akan ngobrol lagi. Karena Sobat Nema nih kayak udah mulai penasaran ya, sudah ingin tahu nih kira-kira seperti apa sih film dokumenter yang sudah dihasilkan oleh Bli Deing ini. Judulnya adalah Ngayung Petapakan. Setelah yang mau lewat kita akan nonton filmnya secara full. Jadi buat yang penasaran, yuk siapin cemilannya dulu, siapin minumannya dulu, habis ini kita nonton bareng dan kembali lagi ke studio Bali Nema. Rekam Bali lebih kreatif. Yeay! Wow, film dokumenter yang berjudul Ngayung Petapakan tadi udah kita tonton bareng-bareng Sobat Nema ya.
Film yang cukup panjang tapi benar-benar berisi apa aja sih yang ingin disampaikan tuh semuanya dapat ya. Alurnya dari awal sampai akhirnya acaranya selesai juga. Ya, Akhirnya bisa didokumentasikan oleh Beli Daeng. sebenarnya itu film proses aja sih. Proses dari A sampai Z gitu. Proses iya sih, tapi dari A sampai Z ya. Beli Daeng gimana perasaannya akhirnya tercipta, selesai film dokumenter yang menjadi niatan dari awal? Sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan keluarga saya juga. Jadi saya bisa mempersembahkan sebuah catatan kecil yang berbentuk visual untuk anak cucu saya nanti di desa saya sendiri. Wah, udah sempat dipertontonkan di desa nggak? Oke, waktu itu kan kejar tayang, cerita dikit. Jadi di hari H, jadi kan ada namanya melaspas. Habis acara melaspas, kita adakan tari-tarian dan lain sebagainya. Ya, kita putar pakai layar tancap juga di ending acaranya. Antusias penonton, ramai banget, ribuan orang nonton seluruh kampung, seluruh desa saya. Dan applause juga sih gitu. Wih, keren banget. Kasih tepuk tangan kali lagi dong buat Beli Daeng. Karena akhirnya apa yang dicita-citakan ya, keinginan untuk desa itu bisa diselesaikan juga. Pasti orang-orang di desa pada nyariin ya, kok muka kuat nggak ada, ada gitu ya. Betul. Yang menjadi menarik dalam pembuatan film ini kan berarti kalau film dokumenter harus kejar-kejaran dong dengan momen yang ada. Beli Daeng ketika membuat film ini bersama berapa orang? Saya sendiri. Serius? Serius, ini saya betul-betul kerjakan sendiri. Oke, jadi dari pengambilan gambar, Editing sendiri. sampai nayanginnya pun ngurusnya sendiri sampai tayang ya. Oke, wow. Ya, ini filmnya nggak sempurna banget sih karena kalau dilihat dari rule sebuah film dokumenter itu kan masih jauh gitu. Jadi ada yang Apa aja emangnya yang belum? Kalau menurut Beli Daeng nih sebagai yang melaksanakan. Oke, kalau menurut saya kan ada di situ subtitle aja belum isi juga. Oke. Terus jadi filosofis dari sebuah barong itu belum saya insert juga. Gitu. Mungkin nanti saya akan sempurnakan lagi biar lebih mengedukasi teman-teman atau masyarakat yang nonton. Buat apa sih kita melakukan hal seperti ini gitu. Jadi anak milenial ke depannya biar lebih paham aja gitu. Kita berbudaya seperti itu untuk apa gitu. Biar tahu aja filosofis seperti apa. Gitu aja. Kalau biasanya Beli Daeng kan di dalam suatu kegiatan desa kan terjun langsung sebagai orang di sana kan. Tapi sekarang posisinya kan Beli Daeng sebagai seorang dokumenternya ya, yang mendokumentasikannya. Sulit nggak? Walaupun sebenarnya Beli Daeng udah tahu nih habis ini pasti kegiatannya ini sudah. Kesulitannya sih di informasi aja sih. Saya sangat meluangkan waktu saya waktu itu. Bahkan saya tidak mengambil jam-jam saya. Fokus itu saya mencari informasi tanggal sekian acaranya apa itu. Pokoknya kamera selalu dalam ransel. Ketika ada momen saya buka ransel, kita rekam. Pokoknya format terbaik di kamera saya itu saya pakai. Dan terakhir, hamin seminggu mau tayang, saya kewalahan di rendering. Akhirnya saya putar otak, saya harus upgrade PC saya. Wow, perjuangannya gitu ya. Biar bisa aja ngedit. Itu. Ada akhirnya selesai. Ini perjuangan banget loh, berarti harus siap sedia kamera dimanapun juga harus ready. Nah, ketika mengambil momen itu kan kalau misalnya keadaan kita harus spontan, berarti lebih banyak handheld dong. Handheld terus. Saya nggak ada pakai apa-apa. Sama sekali tanpa tripod, tanpa gimbal. Saya cuma pakai ringing gitu di kamera. Cuma ada 2 lensa juga. Itu lensa 50 mili sama lensa 35 mili. Sama ringingan gitu. Terus saya pakai strap aja. Ada mic shotgun juga. Terus ada mic clip on juga. Yang wireless yang bisa dikondisikan di setiap waktu. Lari-larian nggak sih itu? Lari-larian banget. Wah, ini benar totalitas sih kalau kayak gini. Oke, Beli Daeng nanti kita akan ngobrol lagi. Tapi setelah yang mau lewat, jadi buat Sobat Nema jangan kemana-mana, tetap di Bali Nema Rekam Bali Lebih Kreatif. Sobat Nema masih di Bali Nema Rekam Bali Lebih Kreatif. Ade masih ditemenin sama Beli Daeng. Kita masih ngomongin tentang film dokumenter ya. Oke, film dokumenter yang sudah terlaksana. Sudah. Lega Beli? Lega banget ya Beli. Beli, tadi kita udah ngomongin masalah kamera. Terus juga cara Beli ngambil berarti harus lari-larian dengan hal-hal segala macam. Prosesnya berapa lama sih kalau di total dari persiapannya Beli, dari acara sampai editing selesai? Ini berapa lama? Kalau ngeditnya sih cepat. Kalau proses dari A sampai akhir itu kan dari
dari bulan 11 kayaknya. Dari bulan 11 2022. Wow. Ya sampai endingnya di Februari. Berapa bulan jadinya? 4 bulan ya? Ya lumayan lah. 4 bulan ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya Blida Ink kan sudah pernah bikin film yang fiksi. Terus sekarang bikin film yang dokumenter ya. Lebih sulit yang mana? Terus kalau dibilang tadi editingnya cepet, emang beda banget ya yang fiksi dengan dokumenter ketika edit? Ya sebenarnya sih film dokumenter itu yang menurut saya itu yang paling susah. Karena kita kan menampilkan reality apa adanya. Momen yang bisa diulang lagi kan. Terus juga menciptakan sinematografi yang cakep juga. Kan nggak asal rekam juga. Iya. Terus dibalut dengan color grading juga yang bagus. Penyampaian narasumbernya juga gitu aja sih. Kalau film pendek-pendek yang lain kan bisa kita ulang. Iya. Ya kalau ada kesalahan gitu kita bisa cut, kita bisa retake lagi. Film pendek sih memang susah menurut saya. Susah banget. Nah kalau film dokumenter ini berarti apa aja sih nilai-nilai yang bisa diambil dalam artian pembelajarannya Beli nih? Karena sekarang baru pertama kali bikin film dokumenter, akhirnya sudah selesai juga. Apa yang menjadi pembelajarannya Beli? Siapa tahu bisa menjadi pembelajaran buat Sobat Nema. Oke. Jadi film dokumenter ini memberikan saya pelajaran banyak hal. Terutama saya bisa lebih dekat sama narasumber-narasumber yang sebelumnya saya susah untuk berkomunikasi. Oke, seperti terima kasih buat Chef Perdo Ubud. Boleh disebutkan juga siapa aja diajak berkolaborasi sekalian Beli. Pak Beneso Tiang. Oke. Terus dari pembuatan film dokumenter itu saya jadi paham, jadi step by step bagaimana melakukan pengodakan atau ngayum petapakan itu sendiri. Jadi prosesnya sangat paham jadinya. Jadi benar-benar secara film lebih masuk lagi, lebih detail lagi, lebih paham ya. Kalau tips buat saya untuk teman-teman yang mencintai film, jangan kamu terbatas sama gear yang kamu punya. Jadi rekam setiap apa yang kamu pengen rekam, susun rapi, ya dokumentasikan. Astukara nanti bisa menjadi sejarah gitu aja. Oke, dan yang pasti adalah harus niatnya ya dikumpulkan ya. Harus niat. Blida Ink, kalau misalnya nih teman-teman pengen tahu kesibukannya Blida Ink dalam membuat film atau mungkin ada update proyeknya Blida Ink, boleh dong di-share ke Sobat Nema? Oke, sehari-hari saya seorang fotografer wedding. Saya penekun pre-wedding foto dan videographer. Kalian bisa cek di portfolio saya di Instagram @bali_smile. Oke. Simple banget namanya Bali_smile. Ya. Oke, jadi silahkan dicek di sana. Siapa tahu juga nanti nextnya ketemu Blida Ink mau bikin film lagi, ada open casting lagi kan bisa ya Blida Ink ya. Itu yang harus diperhatikan lagi. Nah Blida Ink, di film dokumenter ini berarti selain tadi udah dikasih tahu kalau ya udah yang namanya alat-alat apa yang ada kita pakai aja dulu. Ya, pakai aja. Tapi kalau dari segi pencarian ide-idenya untuk film dokumenter, ada nggak tips dan trik yang bisa Blida Ink kasih ke Sobat Nem? Oke, kalau membuat sebuah film dokumenter menurutku ya kita harus paham apa yang kita buat. Kita mau buat cerita apa? Oke, mendokumentasikan apa? Berarti kita harus bergaul sama orang yang mempunyai informasi itu. Iya. Oke, kita lebih banyak mencatat apa yang akan kita syuting. Jadi istilahnya kita punya plan syuting untuk storyboard kasarnya kita gitu. Jadi storyboard itu yang sangat diperlukan ya ketika bikin film dokumenter. Kita berikan tepuk tangan untuk Blida Ink. Sobat Nema, nggak terasa udah hampir 1 jam nih ada menemani bersama dengan Blida Ink. Blida Ink, terima kasih untuk informasi, terima kasih untuk filmnya yang luar biasa. Semoga ini memotivasi Sobat Nema dimanapun berada untuk membuat film. Ingat apapun yang sudah diberitahukan oleh Blida Ink itu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi tetap semangat buat Sobat Nema yang mau berkarya. Mulai aja, niatin, dan yuk dari sekarang dimulainya ya. Sekarang saatnya ada Yulia dan semua kru yang bertugas pamit dulu. Terus saksikan Bali Nema, rekam Bali lebih kreatif hanya di TVRI Bali. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.